Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali lagi belajar bersama pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran ketiga dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan PSBDP. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Dengan sikap yang sempurna, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu secara bersama-sama. Coba sekarang kalian perhatikan gambar yang ada pada layar. Apa yang kalian lihat? Iya, gambar kucing. Nah, tentunya anak-anak sudah sering ya melihat kucing. Atau di rumah ada yang memelihara kucing? Iya, kucing adalah hewan jinak yang dipelihara oleh manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Kalian perhatikan pada gambar. Nah, di gambar tersebut Ibu Beni sedang memberikan makan kepada kucing-kucing. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Anak-anak, tahu tidak gerakan kucing itu seperti apa saja ya? Iya, ada 1. Gerakan kucing mencakar-cakar. 2. Gerakan kucing menangkap tikus. Yang ketiga, menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Yuk coba anak-anak tirukan gerakan kucing tersebut ya. Nah, di sini Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Sekarang anak-anak coba simak terlebih dahulu ya cerita tentang kisah petani dan anak harimau, pengarang anonim. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya.
Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah kepada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu, dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Setelah kalian mendengarkan cerita tentang petani dan anak harimau tadi, anak-anak nanti di rumah juga membaca cerita tersebut ya. Sore harinya setelah Benny membaca cerita, dia memasukkan ayam-ayam ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Yang pertama, di sini ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, di sini kita akan membantu Benny anak-anak untuk memasukkan ke 20 telurnya ke dalam 5 kotak. Nah, kita masukkan satu persatu telurnya ke 5 kotak. Kemudian setelah semuanya dapat, kita masukkan lagi sampai ke 20 telur Benny ini semuanya masuk ke dalam kotak. Nah, sekarang semua telur Benny sudah masuk ke kotak. Kita hitung. Kotak pertama ada 4 butir telur, kotak kedua ada 4, kotak ketiga juga ada 4 butir telur, kotak keempat ada 4 butir telur, dan kotak kelima ada 4 butir telur juga. Ternyata dari 5 kotak tersebut, masing-masing kotak ada berapa telur anak-anak? Iya, ada 4. Jadi, jika ke-20 telur tadi disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak akan berisi 4 butir telur. Nah, kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 5 kali 4 sama dengan 20. Selanjutnya, sekarang dari 20 telur tadi akan dimasukkan ke 4 kotak. Berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, sama anak-anak dengan cara yang pertama tadi. Kalau tadi 5 kotak, sekarang 4 kotak. Jadi kita masukkan satu persatu telur
Beni ke dalam kotak sehingga semuanya mendapat jumlah yang sama. Nah, semuanya kita masukkan. Sekarang semuanya telur beni sudah masuk ke 4 kotak. Kita hitung ya. Tiap kotaknya ada berapa? Kotak yang pertama ada 5 butir. Kotak yang kedua ada 5 butir. Kotak yang ketiga ada 5 butir. Dan kotak yang keempat juga ada 5 butir. Jadi masing-masing kotak itu ada berapa butir anak-anak? 5, iya. Nah, dari 20 telur tadi jika disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak akan berisi 5 butir telur. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur beni yaitu 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Hasilnya 20. Nah, ini yang disebut dengan apa anak-anak? Iya, sifat pertukaran pada perkalian atau disebut juga dengan sifat komutatif, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Selanjutnya, nomor 2, Beni juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran, salah satunya wortel. Beni membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. A. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Berapa ya anak-anak? Nah, agar anak-anak bisa lebih memahami materi yang sudah kita pelajari tadi, silakan anak-anak kerjakan soal nomor 2 berikut ini ya. Kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Jika sudah selesai, difoto, kemudian kirimkan di Google Classroom. Selamat mengerjakan. Sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar untuk anak-anak semuanya. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.